Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang dua syarat ya. Dua syarat yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalani. Dan apabila kita menjalani kedua hal ini, kita akan dapat mengenal Allah. Ya. Alhamdulillah saya baru ketemu ayatnya di Al-Qur'an. Nanti teman-teman silakan buka Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ disebutkan, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan atau amal soleh ya. Dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ada dua poin. Kalau kita mau bertemu Allah, mau mengenal Allah, ada dua poin yang harus kita jalani. Dari ayat ini bisa jadi pertemuan itu ketika akhirat kelak, bisa juga di dunia ini. Di dunia ini bagaimana kita bertemu dengan Allah? Ya dalam berzikir, dalam berspiritual. Karena Allah itu gaib, jadi kita harus bertemu dengan yang gaib pula. Jadi ada dua yang harus kita jalani. Yang pertama adalah amal soleh, kebajikan. Hendaklah mengerjakan kebajikan. Kebajikan ini atau amal soleh ini ya dua. Bisa melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, bisa juga meninggalkan yang Allah larang. Ya. Jadi itu kita harus, poin pertama itu harus kita kerjakan. Kalau kita mungkin tidak sholat, tidak mau sholat, selama ini bertahun-tahun gak sholat, nah cobalah kembalilah sholat. Berusahalah mendekat kepada Allah. Ya, yang dahulunya kita mungkin banyak buat dosa, ya tinggalkan dosa. Yang dahulunya kita kurang ibadahnya, nah, coba lebih kuat lagi beribadah. Mungkin yang pertama ini mudah. Yang paling sulit itu adalah yang kedua. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Ya, dalam ibadah yang kita lakukan itu jangan sampai kita menyekutukan Allah. Mungkin kita nggak sembah patung, kita nggak sembah jin, nggak sembah jimat. Tetapi terkadang kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Nah ini yang sulitnya di sini. Banyak segala ibadah, amal ibadah yang kita lakukan itu terkadang bukan untuk Allah, tapi kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Itu sudah menyekutukan. Ya. Banyak orang rajin ke masjid biar dianggap ahli masjid. Banyak orang berzikir biar dianggap ahli zikir. Banyak orang rajin bersedekah biar dianggap ahli sedekah, biar dianggap dermawan, biar dianggap ini orang baik ya. Terkadang banyak amal ibadah kita itu tidak suci, tidak murni. Masih ada secuil penyekutuan kepada Allah. Ya. Tanpa sadar kita sudah membuat berhala diri. Jadi makanya nih bagi teman-teman yang mengamalkan zikir nafas, kenapa ya bang kok nggak ketemu Allah itu? Ya kita perhatikan, dua hal itu sudah kita lakukan belum? Ya. Yang pertama mengerjakan amal soleh, banyak-banyak berbuat kebajikan. Mungkin sudah bang, saya udah lakukan bang,
saya sholat gak putus, zikir tiap hari, sedekah luar biasa. Ya tapi yang nomor 2 ini udah murni belum? Tanya pada diri kita. Ya, masih adakah kita mensekutukan Allah? Kalau dalam ibadah kita masih ada mensekutukan, jelas di situ kita nggak akan bertemu Allah. Ya, jadi harus murni. Begitu pula dalam berzikir nafas. Cari apa di zikir nafas ini? Kenapa banyak yang kecewa, banyak yang merasa gagal, banyak yang merasa, aduh bang, aku kok nggak kayak yang lain. Yang lain dapat, aku kok nggak dapat. Ya. Ketika kita ada rasa ingin, di situ kita terkadang ya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Nah jadi coba dipegang ini 2 syarat ini. Itu di Al-Quran udah ada. Siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya, 2 itu lakukan. Jangan kita rajin zikir, maksiat jalan juga. Gimana mau bertemu Allah? Ya. Malam berzikir, paginya gunjing orang. Malam berzikir, paginya memfitnah orang, menghasut orang. Ya. Ya jelas belum kita kerjakan kebajikan. Jadi untuk mengenal Allah itu ya harus bersih, betul-betul bersih. Harus betul-betul hati kita tuh bersih lah. Hilangkan penyakit hati ya. Jangan ada kita benci sama orang, marah berlama-lamaan, apalagi nggak senang sama orang, iri sama orang. Itu kalau masih ada penyakit hati seperti itu, gimana mau bertemu? Ya. Habis itu dalam amal ibadah kita jangan lagi ada diri. Ya. Ketika kita bersedekah, bukan diriku yang bersedekah, tapi Allah lah yang bersedekah melalui perantara diriku. Kalau kita bisa seperti itu, ya berarti kita mempertuhankan Allah. Ya, tak ada lagi sekutu. Tapi kalau kita merasa aku yang tolong ini, aku yang tolong, aku yang banyak jasa, karena akulah dia bisa, karena akulah dia berhasil. Kalau bukan aku yang tolong nggak jadi dia. Ya berarti itu masih mensekutukan diri. Banyak kan orang seperti itu kan, merasa berjasa. Ketika jasa baik itu tak terbalas, benci pula kita, marah pula kita. Aku udah baik, tapi ini orang nggak tahu balas budi. Nah itu tanpa sadar kita sudah bersekutu itu, menyekutukan Allah. Kita merasa amal baik kita itu karena diri kita, untuk diri kita, bukan untuk Allah. Jadi jangan dibilang enak, nggak mudah untuk bertemu Allah. Jangan hanya kita bilang aku kenal Allah, ya, kenal diri, kenal Allah, aku bermakrifat kepada Allah. Kadang ibadah kita aja belum bersih, terkadang di diri kita aja belum suci, masih banyak sekutu-sekutu di dalam diri itu. Jadi ini udah poin yang sangat jelas. Allah sudah bilang, kalau memang mau bertemu dengan aku, mau mengenal aku, 2 itu kau jaga. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa makrifat, merasa kenal, tapi ayat ini kita nggak kita jalani. Ya. Jadi ya bagi saudaraku, sahabatku, sama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar.
Bukan berarti saya ini sudah kenal Allah, sudah bertemu Allah, belum. Masih belajar ini. Kedua hal itu juga masih saya pelajari. Amal soleh, berapa banyak lah amal kita nih, ya kan? Kalau dihitung-hitung ya buruknya yang lebih banyak daripada baiknya. Habis itu dalam beribadah juga masih sering kita itu bercampur dengan berhala-berhala diri. Semua diriku, Allahnya nggak ada. Ya. Jadi ya jangan sampai kita putus asa. Banyak orang berguru ke sana kemari, belajar makrifat, ingin mengenal Allah. Guru satu nggak cocok, guru kedua nggak cocok, guru ketiga nggak cocok, udah puluhan gurunya, nggak juga kenal Allah. Kenapa bisa seperti itu? Disitulah bukti bahwa untuk mengenal Allah itu nggak main-main. Ya, kedua hal itu kita harus jaga. Banyak-banyak kita berbuat kebajikan. Kita lihatlah dari hal-hal sekitar. Sudah baik belum kita sama anak istri kita? Nggak usah sama orang lain, di keluarga aja. Sama anak istri kita udah baik belum? Sama keluarga kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita sudah baik belum? Sama orang tua kita sudah baik belum? Itu baru sekitar, itu belum lagi wilayah yang lebih luas. Kalau kita belum baik, ya masih suka cakar-cakaran, masih suka iri-irian, ya adik-beradik aja kadang iri-irian, berarti itu orang nggak masuk kategori berbuat kebajikan. Ya, yang pertama aja kita udah gagal. Di situ Allah bilang kerjakan kebajikan, amal soleh. Sama tetangga udah baik belum? Jangan kita ngaku makrifat, sama tetangga aja nggak bagus kita. Sama tetangga aja saing-saingan kita. Itu dibilang makrifat. Nah, itu perbaiki. Kalau betul hati semakin bersih, berarti kita udah mulai mudah untuk mengenal Allah. Yang kedua, dalam beribadah jangan sampai ada sekutu. Ya, tanya diri kita, rajin berzikir niatnya apa? Rajin bersalawat niatnya apa? Ada nggak untuk Allah? Ya, rajin bersalawat niatnya pengen kaya. Itu untuk diri berarti, bukan untuk Allah. Ya. Rajin sholat duha niatnya biar murah rezeki. Rajin sholat niatnya apa? Biar hidupnya enak. Rajin berpuasa niatnya apa? Biar dapat ilmu. Kadang kalau kita pikir-pikir berat memang ya. Tidak mensekutukan Allah itu berat. Jadi kalau dua itu kita belum bisa kita pahami, belum bisa kita kerjakan, jangan harap bisa bertemu Allah. Ya. Jadi dua itu dijaga. Banyak-banyak berbuat kebajikan. Ya. Mungkin kita termasuk orang yang berlebih, kaya kita, uang banyak. Dan di sekitar kita banyak orang susah. Tapi sedikit pun tak ada tergerak hati kita membantu mereka. Ya. Udah depan mata susah, nggak peduli kita. Nggak ada tergerak hati kita membantu meringankan beban mereka, nggak ada. Yang kita sibuk adalah memperkaya diri sendiri. Itu di poin pertama saja sudah gagal. Nggak mau berbuat kebajikan. Ya, nafsi-nafsi, lu gua. Kalau kamu miskin, kamu susah, ya urusanmu. Penting aku berlebih, aku kaya terus.
Nah dari hal itu aja sudah kalah kita. Jadi percuma lah kita ngaji tiap hari, zikir tiap hari, sholat tiap hari. Poin pertama aja udah gagal. Kayak gitu mau bertemu Allah. Mimpi berarti gitu. Nah jadi itu ayatnya jelas itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan atau amal soleh. Dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, murnikan ibadah kita itu. Aku sholat untukmu ya Allah. Aku zikir untukmu ya Allah. Aku puasa untukmu ya Allah. Aku bersedekah, aku berbuat baik, bukan minta pujian ya Allah, tapi memang karena perintahmu ya Allah. Murnikan semua. Kalau udah murni insya Allah sampai ya. Yang paling penting adalah kebersihan hati. Itu aja. Kalau dibilang banyak-banyak mengerjakan kebajikan itu lebih ke hati. Masih ada nggak kotor hati kita ini? Kalau ngelihat orang iri, ngelihat orang nggak senang, ngelihat orang sakit kepala, ya. Lihat tetangga makin senang, kita makin susah, iri kita. Ya, tetangga beli ini, beli itu, nggak bisa tidur kita. Nah itu berarti udah gagal kita. Poin pertama. Jadi mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua. Jadi berbuat kebajikan itu maknanya luas. Amal soleh itu maknanya luas. Bukan berarti hanya sholat, ngaji, zikir dibilang itu amal soleh. Tidak, luas maknanya. Ya, ada nggak kita baik sama orang? Macam mana kita di sekitar kita? Nah, udah kita nggak bisa baik sama orang, kita sering ganggu orang lagi. Sering buat jahat sama orang, sering bikin susah orang lain, itu dibilang kebajikan. Ya, jadi wilayah ini ya sama-sama kita pelajari. Insya Allah kalau memang kedua hal itu tercapai, kita banyak berbuat kebaikan, ya, banyak berbuat kebaikan. Walaupun kita tak punya ilmu, ya, jangan dianggap makrifat itu harus ada ilmu baru makrifat. Tidak. Yang penting hati kita bersih. Ya. Kalau nggak ada ilmu ya belajar pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Nah, semakin bersih hati, insya Allah kita akan bertemu, kita akan mengenal Allah. Ya. Jadi dua ini tolong dijaga. Tolong dikerjakan, sama-sama kita kerjakan. Saya juga masih belajar, ya. Makanya saya sering tuh di YouTube ini kalau saya ngomong pedas ya biar saya dengar, biar saya tahu. Ya, ini untuk diri saya juga sebenarnya. Ya, jadi kalau seandainya menyimpang, jadi saya bisa lihat lagi nanti, oh saya udah pernah ngomong ini. Tapi kenapa saya nggak lakukan? Nah, jadi ada teguran untuk diri saya juga. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, jangan hanya kita bernafsu ingin mengenal Allah. Ya. Kenapa banyak orang ingin mengenal Allah nggak kenal-kenal juga? Ya. Katanya kalau nggak ada guru sesat. Udah banyak guru pun nggak sampai juga. Nah dua itu jaga. Dua itu jalan. Insya Allah nanti ketemu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi perenungan untuk kita semua. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling mengingatkan. Ya, diulang-ulang lagi nih audionya, ulang lagi. Nanti terapkan dalam kehidupan. Kalau dua itu sudah tercapai, insya Allah nanti akan berubah hidup kita ini. Kita akan merasakan kehadiran Allah yang dekat. Ya,
kita akan merasakan selalu bersama Allah, itu bertemu. Ya, kemanapun memandang Allah semua. Ya, nggak ada lagi rasa jauh, dekat aja nggak ada. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.